Memaparkan gambar dari struktur kimia dari glikosida. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa glikosida ini terdiri dari dua senyawa, yaitu senyawa gula atau glikon dan senyawa bukan gula atau aglikon. Nah, penghubung antara senyawa gula dengan senyawa bukan gula itu dihubungkan oleh ikatan glikosida. Nah, apabila ikatan glikosida putus, maka senyawa gula dan senyawa bukan gula itu akan terpisah. Baiklah, kita langsung ke pokok pembahasan dari video ini, yaitu uji glikosida pada tanaman. Nah, Sobat Farmasi tahu tidak bahwa uji spesifik glikosida pada tanaman itu ada 8. Yang pertama ada uji Keller-Kiliani, kemudian ada uji legal, lalu uji Bouchet, lalu uji Raymond, kemudian uji Tollens, uji xanthohydrol, uji antimoni triklorida, dan uji Ketde. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang uji legal pada glikosida di dalam tanaman. Nah, dari semua sobat farmasi pasti akan ada yang bertanya, apa yang harus dilakukan untuk dapat menguji suatu tanaman itu mengandung glikosida dengan uji legal? Jadi sobat farmasi semua, hal yang harus kita lakukan untuk menguji suatu tanaman itu mengandung glikosida atau tidak, yang pertama itu adalah ekstraksi tanaman. Nah, setelah dilakukan ekstraksi tanaman, baru dilakukan uji dengan bereaksi. Baiklah, kita masuk ke tahap sebelum pengujian glikosida di dalam tanaman. Jadi yang pertama-tama kali Sobat Farmasi lakukan harus mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk ekstraksi tanaman. Alat yang digunakan ada wadah maserasi, ada corong kaca, ada kertas saring, dan ada beker gelas. Di sini Sobat Farmasi bisa melihat gambar alat yang akan digunakan untuk ekstraksi tanaman. Adapun bahan-bahan yang akan digunakan untuk ekstraksi tanaman pada uji glikosida, yang pertama menggunakan serbuk tanaman, kemudian alkohol 70%, lalu ada PB asetat, natrium sulfat, dan klorofrom. Kita mulai prosedur dari ekstraksi tanaman. Pertama kali yang kita lakukan itu adalah serbuk tanaman itu harus dimaserasi dulu atau didiamkan selama beberapa malam. Kemudian disaring, lalu filtrat yang pertama hasil saringan tadi akan ditambah dengan PB asetat. Kemudian disaring lagi. Filtrat kedua akan ditambah dengan natrium sulfat, di mana filtrat kedua dan natrium sulfat ini nanti akan terbentuknya endapan yang akan disarikan dengan klorofrom. Nah, sari klorofrom itu akan dipekatkan dan didapatkanlah hasil dari ekstraksi tanaman. Nah, tahap ekstraksi tanaman kan sudah selesai. Apa yang harus dilakukan setelah ekstraksi tanaman? Yaitu uji spesifik. Nah, pada glikosida ini kita melakukan uji spesifik dengan menggunakan uji legal. Adapun alat yang akan digunakan, yang pertama ada tabung reaksi dan yang kedua ada pipet tetes. Adapun bahan yang
Di sini sobat farmasi bisa melihat tabung reaksi yang sudah berisi ekstrak tanaman. Kemudian larutkan dengan larutan piridin. Jadi larutan piridin ini akan diteteskan ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak tanaman tadi untuk dilarutkan. Lalu tabung reaksi yang berisi ekstrak tanaman yang sudah dilarutkan dengan piridin akan diteteskan dengan larutan natrium nitroprosida dan larutan NaOH sampai terbentuk perubahan warna. Nah, di sini sobat farmasi bisa melihat hasil dari uji legal pada ekstrak tanaman. Nah, apabila adanya warna merah jambu atau merah tua pada larutan, maka tanaman tersebut positif glikosida. Gimana sobat farmasi semua? Sudah paham belum tentang prosedur glikosida dengan uji legal? Semoga sobat farmasi semua bisa memahami video ini ya. Terima kasih atas perhatian sobat farmasi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.